Halo para hobbers, jumpa lagi dengan video dari Hop Hop. Dan video kali ini gue akan ngebahas tentang skimmer. Kali ini murni skimmer. Kalau yang dulu itu adalah Hydra Nano Plus, yaitu skimmer tapi berfungsi untuk dua alam. Kalau belum pernah nonton videonya, nanti gue cantumin di deskripsi ya. Sebelum gue lanjut untuk ngebahas atau nge-review tentang skimmer dari Candila ini, kira buat sobat Hop Hop semua yang belum subscribe, boleh ya subscribe ya, supaya channel ini bisa tumbuh dan banyak nge-review tentang hobi kita semua, khususnya di dunia aquaris ya kan. Subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video-video terbaru dari Hop Hop. Dan yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih. Tunggu untuk video-video dari Hop Hop yang lainnya. Oke, dari Candila ini dari pabrikan di state bahwa flow rate-nya itu 400 liter per jam dengan daya konsumsinya sangat-sangat rendah, yaitu hanya 3,5 watt. Dalam kemasan semua packagingnya juga dalam bahasa Indonesia, jadi sangat mudah untuk dibaca dan dimengerti. Kemudian di sini juga udah dijelaskan part-partnya. Langsung aja kita unbox surface skimmer Candila KD350Z. Nah, jadi dalam kemasan kita mendapatkan skimmer itu sendiri. Kemudian kita dapat protektornya juga untuk mencegah udang atau anakan ikan masuk ke sedot. Udah, itu aja. Sangat mungil kemasannya, jadi kalau boleh gue bantu ukurin, dimensinya itu panjangnya kurang lebih sekitar 13 cm, kemudian lebarnya 3 cm, baseline-nya sekitar 4 cm, sangat compact. Kemudian dari bawaannya juga sudah disertakan 3 suction cup. Sistem kerjanya air sedot dari atas, kemudian masuk ke dalam untuk difiltrasi, kemudian keluar lagi melalui outletnya. Lalu kita juga melihat di sini ada dial untuk besar kecilnya flow rate yang diinginkan. Oke, dari sisi luar seperti itu aja. Untuk kualitas bahan yang digunakan, bahannya plastik. Kualitasnya oke aja menurut gua. Yang penting fungsinya dia berfungsi dengan baik sebagai skimmer. Dan sekarang kita coba lihat bagian dalamnya ya. Untuk membuka bagian dalamnya sederhana, kita copot aja atasnya. Nah, jadi kurang lebih partnya seperti ini ketika kita sudah lepaskan semua. Part paling bawah untuk ke outlet ini ada impellernya. Impellernya itu menggunakan 4 bilah. Ini bentuk impellernya, magnetnya kecil. Gua nggak bosan ingetin, selalu lakukan proses maintenance atau pemeliharaan berkala, bersihkan impellernya supaya tidak mengganggu proses filtrasinya. Lalu yang gue bilang tadi, ini ada dial untuk flow rate-nya mau seberapa besar. Jadi terlihat lubangnya kebuka semua ya. Kalau misalnya gue kecilin, geser, dia akan menutup sampai seperti ini. Ini udah paling kecil flow rate-nya. Ini yang paling besarnya, dan ini paling kecilnya. Lalu di dalam skimmernya ini, corongnya, kalau kita copot ininya, di bawahnya sudah disediakan busa kecil untuk melakukan proses mechanical filter ya, seperti ini. Oke, kita masukkan lagi. Ini kita pasang ya. Ini bagian corong atas lah ya, gue nyebutnya ya. Ini bagian atas untuk nyedot airnya. Kemudian dikasih protektor ini untuk mencegah ikan-ikan kecil kesedot. Sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman notice di belakang ini kayak ada apa ya, selah gitu ya.
Candila sudah menyiapkan untuk kerapian estetiknya. Jadi ini untuk masukin kabel ke dalam, jadi rapi. Kabelnya nggak berantakan di dalam akuarium, dalam tank. Satu hal yang menarik dari surface skimmer Candila KD350Z ini, sejujurnya menurut gua secara fisik plek ketiplek mirip banget buatan dari Jerman dengan brand besar. Bedanya yang di Jerman nggak dikasih protektor kayak gini nih. Gue kasih contoh gambaran ya. Skimmernya kayak gini. Mirip gak? Sekarang gue lanjut ke bagian optimalisasi dari skimmer ini. Untuk optimalisasi skimmer ini sendiri nggak banyak yang bisa kita lakukan. Cuma yang jadi perhatian gue adalah kalau kita lihat di protektornya ini, kalau ikan kecil sih nggak akan masuk. Tapi udang hias ya, kayak red cherry, bloody marys, udang hias lah pokoknya kecil-kecil, ini masih berpotensi untuk masuk. Jadi salah satu cara yang gua sendiri pakai di skimmer gua adalah gua akan pasang, jadi gua pasang di atas ini itu bener-bener coarse foam, pori-porinya besar sekali. Ini sekitar 10 ppi. Gue potong bulat seperti ini dan gue pasang di atasnya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Semua sudut ini tidak akan bisa dimasuki oleh udang hias. Beda sama yang di sini. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, sisi ini dan sisi sini itu cukup besar. Jadi ada potensi kalau ukuran udang hias yang kecil kayak red cherry dan teman-temannya itu masih akan bisa tetap tersedot. Bisa juga kita kombinasiin seperti ini juga boleh, feel free aja. Tapi kalau di skimmer yang gue pakai sekarang ini, semua skimmer gue perlakukan hal yang sama seperti ini. Udah pasti udah nggak akan masuk, tapi kotoran tetap bisa kesedot melalui skimmer. Sedangkan di bagian dalam ini bawaan dari pabriknya itu sudah dikasih yang lebih kecil porinya. Jadi sudah ada filtrasi pertama di atas melalui mechanical filter yang pori besar, kemudian disaring lagi oleh yang lebih rapat di dalam. Itu aja yang bisa gue ceritain tentang skimmer Candila ini. Nah, sekarang gue akan masuk ke bagian pro dan cons-nya ya. Pro-nya adalah yang pertama, jujur aja gue mesti bilang ini sangat amat terjangkau. Di e-commerce itu nanti gue cantumin link pembeliannya. Di e-commerce itu range-nya itu 50.000 plus minus. Ada yang jual sekitar 49, ada yang jual 50.000, ada yang 51.000 plus minus lah, sekitar 50.000. Jadi dengan uang 50.000, sobat semua bisa dapetin skimmer Candila ini. Pro yang kedua, secara dimensi ini tidak memakan banyak tempat karena kecil banget kok, ukurannya 13 cm, 3 cm dan 4 cm bagian bawahnya. Kemudian yang ketiga, proses maintenance-nya sangat mudah, tinggal dicopot semua, nggak perlu pakai skrup, nggak pakai baut, bersihin impellernya, pasang lagi, selesai. Nah, pro yang keempat adalah dari pabrikan sudah disiapin guard-nya atau pelindungnya ini untuk mencegah ikan kecil kesedot dalam skimmer. Mungkin itu aja 4 pro-nya dari Surface Candila KD350Z ini. Lalu di bagian cons-nya, build quality ini senilai 50.000 ya. Jangan samain sama yang buatan Jerman. Itu harganya aja sudah sudah di atas 500.000 gitu. Ini 10%-nya dari yang versi Jerman loh. Ya memang build quality-nya yang Jerman jauh lebih baik pasti. Karena gue juga punya itu gitu. Makanya bisa ngomong gitu. Ini ya gue masih acceptance lah, 50.000 kita dapat seperti ini, cukup baik. Untuk plastiknya memang sedikit lebih tipis, jujur aja.
tapi tidak mempengaruhi fungsinya sebagai skimmer. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan terkait review singkat dari Surface Skimmer Candila KD350Z ini. Kalau ada teman-teman yang sudah pernah pakai, silahkan share pengalamannya menggunakan Candila ini di kolom komen. Jadi apakah gue merekomendasikan Candila Surface Skimmer KD350Z? Ya, ini value for money. Definitely, udah pasti. Slim, nggak makan tempat, kualitasnya cukup baik. Untuk link pembelian, gue akan sertakan di kolom deskripsi juga. Oke, ini review video dari gue terkait dengan Surface Skimmer ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan sampai ketemu di video hop-hop berikutnya. See ya!